Selamat Natal untuk kita semuanya. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan merayakan Natal Sekolah Minggu lewat live streaming YouTube El Rapa HKBP Pematang Siantar. Saya secara pribadi sangat berterima kasih atas kerjasama rekan-rekan panitia selama ini dalam membantu menyukseskan kegiatan Natal kita pada hari ini. Dan juga saya berterima kasih kepada semua pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu sehingga terlaksananya acara ini dengan baik. Tema Natal kita adalah mereka akan menamakannya Immanuel. Immanuel, Allah beserta kita. Ini menandakan bahwa Allah hadir di antara kita dan bekerja untuk pemulihan diri kita dan bekerja di dalam hidup kita. Sekalipun badai corona menimpa seluruh bumi, jangan takut dan khawatir karena Allah selalu beserta kita. Demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan. Kiranya damai dan sukacita Natal tercurah bagi kita semua. Shalom, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Kepada orang yang lemah
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Kami memuliakan-Mu ya Tuhan, sebab Engkau mengurniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus bagi kami, agar kami percaya dan mendapatkan kehidupan yang kekal daripadanya. Kami tunduk dan mau dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga kami akan melihat besarnya kasih Tuhan melalui Yesus Juru Selamat kami. Ya Tuhan, hari ini kami merayakan hari Natal sekolah minggu dari rumah kami masing-masing melalui ibadah Natal live streaming. Bencana COVID-19 mengharuskan kami untuk melaksanakan Natal seperti ini. Meskipun demikian, sukacita Natal tidak hilang dari diri kami, karena Yesus Kristus telah lahir di dalam diri kami. Berkati kami semua melalui Natal ini, agar semua anak-anak sekolah minggu dan keluarga selalu berada dalam perlindungan dan damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Masayuli saluhut natinopa ni debata akadolok dohot rura akaswaswanan narumarata saluhuti patuduhon hinauli ni panopao ni debata tungna sohadodoan do parbinotoanna bohado ulaning songondia do dibahen debata manopa nasa na adongi siandia do bahan manang alat ni debata laho manopa saluhut nai tabegema liturgi parjolo. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan bumi dan langit. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya menciptakan bumi dan langit. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin.
Pada mulanya Allah menciptakan bumi, amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, amin. Pada mulanya Allah amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, 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 amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi segala isinya, amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, amin. Pada mulanya Allah ciptakan langit dan bumi, amin. Pada mulanya Allah menciptakan 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 langit dan bumi, amin. Pada hari pertama Allah ciptakan terang.
Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Kejadian 3 ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Kejadian 3 ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun buah-buah itu nanti kamu mati. Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu makannya mata kamu akan terbuka dan kamu akan jadi seperti Allah, tahu yang baik dan jahat. Kejadian 3 ayat 6b. Lalu ia mengambil buah itu dan memakannya dan memberinya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Kejadian 3 ayat 8a. Ketika mereka mendengar suara bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman pada waktu hari sejuk. Kisah manusia telah sampai kepada Tuhan Allah. Pengharapan manusia akan dikabulkan oleh Dia. Jika saja manusia mau mengakui dosanya dan bertobat, maka tiada lagi perhambaan dan perbudakan. Karena manusia telah diampuni dari segala dosa-dosanya dan akan menganugerahkan keadilan dan damai sejahtera. Mari kita dengarkan liturgi panggilan untuk bertobat. Ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai melintasi. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan matamu. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, hindarikanlah orang kejam, belalalah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara dosa-dosa. Marilah kita bagaimana? Senang Tuhan mengalihku dan sanggup mereka seperti Indonesia akan menjadi bumi demikian. Sekalipun berwarna merah seperti kain sumba akan menjadi putih seperti domba. Jika kamu mau menunggu dan mau mendengar, maka kamu akan makan akibat dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh penangkis Tuhan yang mengucapkannya. Sion akan membebaskan dalam pengantin yang adil. Dan orang-orang yang akan bertobat akan kulepaskan dengan tindakan yang benar. Tapi orang-orang yang berontak dan orang-orang yang berdosa akan dihancurkan bersama. Dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapan khusus karena membuat keadilan dan kebenaran, ia akan hidup, dia tidak akan mati. Segala durhaka yang dilakukannya, ia akan ingat-ingat api terhadap dia. Ia akan hidup dalam kebenaran yang dirasakannya. Apakah aku berkenan kepada pengantin dalam pasir? Demikian firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatan dan supaya ia
Janji keselamatan sudah datang, penderitaan dan kesengsaraan telah berlalu. Ia memberikan pengharapan kepada dunia dan kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Mari kita dengar liturgi 4. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala.
Tibalah saatnya, hari yang dinantikan telah di depan mata. Sorak-sorai meliputi bumi dan kidung pujian bergema dengan nyaring. Juru selamat yang dinantikan telah datang menyelamatkan dunia. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Yesus juga memberikan berita sukacita kepada seluruh orang yang mendengarnya, memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah tiba di dalam dirinya. Yesus memberikan ajaran dalam khotbahnya, khotbah yang begitu indah yang memberikan jaminan kepada orang-orang yang mendengarnya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, tak
Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa, hingga pada saat ini kami rasakan sukacita daripada Tuhan. Kami bisa merayakan pesta Natal yang dibawakan oleh anak-anak kami, anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan menghantarkan kami sampai saat ini bisa menikmati berkat Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan di perayaan Natal ini. Karena Tuhan memberkati kami. Dan berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Shalom. Selamat Natal adik-adikku sekolah minggu. Dan selamat Natal juga kepada orang tua kami yang kami hormati, yang kami sayangi. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di kitab Injil Matius pasal 1 ayat 23 sebagaimana tema Natal HKBP dan tema Natal anak-anak kita sekolah minggu. Saya baca satu ayat, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekolah minggu, tidak terasa bahwa hari ini kita bisa merayakan Natal. Tetapi Natal yang kita rayakan hari ini 100% berubah dari Natal-Natal sebelumnya. Kalau Natal-Natal sebelumnya kita berada di gereja, pakai baju baru, dan yang lain sebagainya, berbaris, berliturgi. Tapi kali ini kita mengadakan Natal dengan secara video. Bagi saya dan bagi kita, hendaknya kalaupun proses Natal kita seperti ini, semangat Natal kita tetap untuk memuji Tuhan. Tentunya kita mengetahui apa sebab akibatnya, yaitu virus corona ya. Saya harap tidak kena lagi ke kita. Dan saya berdoa kepada Tuhan kiranya virus corona berhenti dan kita bisa melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Nah, saudara-saudaraku, ada firman Tuhan yang mengatakan di Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita baca secara kalimat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, saudara-saudaraku, apa rupanya yang terjadi? Adik-adik sekolah minggu, apa rupanya yang terjadi di dunia ini? Apa yang terjadi yang menggerogoti, yang melawan dunia ini? Tentunya kita sudah tahu bahwa dunia ini adalah dunia yang penuh dengan dosa. Kenapa itu terjadi? Nah, Tuhan menciptakan dunia ini begitu indah adanya. Tuhan berkata, sungguh baik. Di saat Tuhan menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6, Tuhan berkata sungguh baik. Nah, kebaikan ciptaannya itu diserahkan kepada manusia yang saat itu adalah Adam dan Hawa. Ternyata kebaikan dunia ini tidak bertahan lama di tangan manusia. Kenapa? Keinginan daging yang lebih utama sering terjadi bagi manusia. Akhirnya
dengan godaan-godaan dunia ini, termasuk godaan si iblis yang jahat itu ya. Gara-gara itu kita berdosa. Dia menggoda manusia Hawa. Sebab Tuhan berfirman, semua buah yang ada di taman ini atau semua yang ada di dunia ini boleh kamu nikmati. Tetapi satu hal, buah pohon yang ada di tengah taman itu jangan kamu makan. Kalau dimakan katanya mati. Nah, larangan itu dimanfaatkan oleh si iblis untuk menggoda manusia. Sebab pohon itu sangat-sangat indah. Kalau kita melihat sesuatu yang indah, kita pengen merasakannya toh. Kalau ada buah yang begitu bagus, makanan yang enak, kita pengen menikmatinya. Tetapi ada kata, jangan makan itu. Kira-kira kalau dibilang mama sama kita, jangan makan itu ya. Sebab itu untuk bapak contoh. Nah, tetapi karena begitu enaknya, tadi kita dilarang jangan memakan. Tapi karena begitu enak, kelihatannya enak, kita pengen. Maka datanglah iblis. Ya udah, ambil aja lah. Nggak apa-apa itu. Nanti nggak marahnya bapakmu katanya. Nah, karena godaan itu kita tertarik untuk memakannya. Padahal tadi sudah dilarang jangan makan. Nah, kalau kira-kira kita sudah makan dan ketahuan sama mama, kira-kira apa yang terjadi? Ya mungkin saja mama kita marah. Gitu? Mungkin. Karena kita sudah melanggar larangan si mama. Nah, kira-kira demikianlah yang terjadi di dunia ini kala itu terhadap Adam dan Hawa, secara khusus kepada Hawa. Dia tertarik melihat indahnya pohon itu, dia tertarik melihat indahnya buahnya, maka dia pengen memakannya. Datang si iblis, digoda, diambil, dimakan, maka berdosa. Dia sudah melanggar perintah atau peraturan Tuhan. Yang pasti kalau setiap orang yang melawan perintah itu salah. Ya, adik-adik sekolah minggu, kalau setiap anak-anak yang melanggar perintah itu salah. Maka jangan coba-coba melanggar perintah. Jangan coba-coba melanggar larangan. Kalau bisa tahan. Kalau dibilang jangan, jangan. Kalau dibilang iya, iya. Jangan pula dibilang jangan kamu lakukan. Dibilang iya tidak kamu lakukan. Kan apa sih kemauan kita? Tapi hari ini di pesta Natal ini, kalau dunia ini sudah penuh dengan dosa, Allah marah kepada manusia sehingga manusia diusir dari taman yang indah itu. Maka dari situ dunia ini sudah penuh dengan dosa. Akibatnya kejahatan terjadi di mana-mana. Ya, pencurian, perkelahian dan yang lain sebagainya terjadi di mana-mana akibat dari dosa itu. Maka sangat-sangat jahat dan tidak baik kalau kita melakukan dosa. Efeknya sangat tidak baik. Sebisa mungkin kita harus menahan diri. Nah, karena dunia ini sudah penuh dengan dosa, maka manusia tidak menahan lagi. Di mana-mana terjadi kekacauan. Pertanyaan, apakah Tuhan meninggalkan manusia? Tidak. Tuhan tidak meninggalkan manusia. Dan Tuhan tidak tega sebenarnya melihat manusia itu. Tuhan tidak tega melihat anak-anak sekolah minggu menderita. Tuhan tidak tega melihat orang tua kita kecapean dan yang lain sebagainya. Tetapi akibat dari dosa itu, manusia harus merasakan capeknya, sakitnya. Akhirnya Tuhan berbelas kasihan kepada dunia ini. Tuhan mengasihi dunia ini. Tuhan mengasihi adik-adik sekolah minggu. Tuhan mengasihi orang tua. Tuhan mengasihi pekerjaan kita dan segalanya. Maka Tuhan berencana ingin menyembuhkan. Tuhan berencana ingin menyatakan kasih-Nya kepada dunia, kepada manusia dengan cara Dia datang ke dunia ini. Dengan cara dilahirkan, yaitu dari seorang perempuan yang namanya siapa teh? Maria ya? Iya, Maria. Tuhan datang ke dunia ini
dilahirkan. Nah, adik-adik, menarik. Tuhan adalah yang maha kuasa, mau turun ke dunia yang penuh dengan dosa. Itu wujud kepedulian dan wujud cinta kasih Tuhan kepada dunia ini. Dia sudah tahu dunia ini penuh dengan dosa, tetapi dia turun dilahirkan melalui Maria. Nah, oleh karena itu, itulah yang dikatakan tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia mengutus Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia ini untuk menyelamatkan aku, menyelamatkan adik-adik sekolah minggu, menyelamatkan orang tua kita, dan menyelamatkan dunia ini dari jahatnya dosa. Maka upah orang yang percaya kepada Tuhan dan upah yang mau menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya adalah keselamatan. Maka adik-adik, tetaplah percaya kepada Tuhan. Rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berbuat baik. Itu akan diberikan Tuhan hadiah yang terindah bagi kita, mungkin di masa kita dewasa. Itulah wujud cinta kasih Tuhan ke dunia ini. Dia datang, dia lahir, katanya, supaya setiap orang tidak binasa. Ternyata Tuhan kita itu sangat baik loh. Ya, kalau orang tua kita baik kepada kita, ternyata Tuhan lebih baik. Tuhan tidak menginginkan kita binasa. Tuhan tidak menginginkan adik-adik sekolah minggu binasa. Tuhan tidak menginginkan orang tua kita binasa. Tuhan tidak menginginkan dunia ini binasa. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah keselamatan dan hidup yang kekal. Maka begitu baik Tuhan kita itu. Ya, begitu baik. Kasihnya sangat-sangat besar kepada kita. Kita harus menerimanya. Dengan cara, bagaimana caranya kita menerima Tuhan? Percaya, melakukan yang terbaik, hormat kepada orang tua, sayang kepada teman-teman, dan yang lain sebagainya. Nah, setelah Yesus lahir, sebagaimana dikatakan tadi dalam tema, mereka akan menamakannya Immanuel. Nah, adik-adik sekolah minggu ada di sini yang bernama Immanuel? Yang bernama Immanuel tertawa yo. Apa artinya? Artinya ternyata Immanuel itu mengandung arti Allah menyertai kita. Tadi kasihnya sungguh besar sehingga dia datang ke dunia, dilahirkan dari seorang perempuan Maria. Itu adalah kasihnya. Dia sudah datang, kedatangannya menggambarkan bahwa Tuhan atau Allah menyertai kita. Wow, di mana kita dapatkan seperti itu? Dia sudah berkorban, ditemani lagi, kemana-mana kita bersama dengan dia, mau makan pun kita bersama dengan dia, mau sekolah pun kita bersama dengan dia, mau belajar pun kita bersama dengan dia, apalagi tidur. Allah menyertai kita. Maka jangan takut lagi di perjalanan hidup ini, jangan takut. Nah, persoalan seperti ini, kalau Allah menyertai kita, jangan takut apapun yang terjadi. Persoalannya, kalau dibilang jangan takut, jangan jadi sosok jago dong. Nah, takut kepada Tuhan digambarkan dengan melakukan perintahnya. Salah satunya, hormatilah orang tuamu. Efesus berapa itu? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah, kalau kita sudah taat kepada orang tua, taat dan hormat kepada siapapun, itu wujud kita takut kepada Tuhan. Bukan takut jadi melawan, jadi sok jago, bukan. Tetapi rasa takut kita tunjukkan dengan rasa hormat kita, rasa sayang kita, dan rasa peduli kita kepada siapapun. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk menyayangi orang tua saja, bukan. Tetapi kepada semua penghuni dunia ini, siapapun orangnya. Dan sebagai anak-anak sekolah minggu, saya tahu itu mereka sangat-sangat sayang kepada teman, kalian sangat-sangat sayang kepada orang tua, apalagi kepada siapapun. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Immanuel, Allah menyertai kita.
Seperti sebagaimana yang kita tahu konteks yang terjadi saat ini. Ribuan nyawa telah mati. Ribuan jiwa menderita. Ada penyakit yang mendunia, yaitu virus corona. Banyak orang yang menderita, ya. Banyak orang yang susah, banyak orang yang sangat-sangat susah cari nafkah lagi gara-gara corona. Itu sudah terjadi. Bahkan sampai ke Siantar ini pun ada. Itu sudah terjadi. Sudah banyak kawan-kawan kita yang sudah meninggal gara-gara corona. Tetapi kala ini jangan takut, sebab Tuhan atau Allah telah menjadi manusia, turun ke dunia yang selalu menyertai kita. Saya sudah bilang tadi, penyertaan itu kita harus nyatakan dengan cara, contoh di masa corona ini, taat protokol kesehatan. Ya kalau orang yang membandel, ya jangan salahkan siapa. Perlu kita menyalahkan diri kita. Rasa takut itu dan rasa penyertaan Tuhan itu kepada kita, kita harus menyatakan dengan ketaatan akan perintah Tuhan dan ketaatan akan perintah dunia ini. Ya otomatis keselamatan mungkin akan terbuka bagi kita. Kalau kita sudah berusaha menjaga peraturan-peraturan, berusaha melakukan perintah Tuhan, maka otomatis keselamatan itu sudah menjadi ada pada kita. Nah, satu hal, kalau gara-gara dosa Tuhan datang ke dunia, Tuhan ingin memisahkan kita dari dunia, dari dosa. Nah, di masa corona dibuat peraturan protokol kesehatannya, yaitu menjaga jarak minimal 2 meter. Gitu? Saya pikir, saya memahami di dunia ini pun perlu kita menjaga jarak terhadap kejahatan. Jangan sekalipun kita hidup berdampingan dengan mereka, tetapi kita menjaga jarak atau menjauhkan diri dari mereka. Jangan menjadi pelaku-pelaku. Sebab Tuhan telah mengorbankan dirinya menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Maka jangan lagi melakukan dosa. Kita harus menyambut dia, kita harus menerima dia di dalam hati kita, dan dia berjanji akan selalu menyertai kita sampai kapanpun. Tuhan akan selalu menyertai orang-orang yang dikasihinya. Sekalipun berat beban hidupmu, Tuhan akan selalu menyertai kita dan memenangkan kita. Sekalipun banyaknya lawanmu, banyaknya godaan iblis, sifat kita, cara kita untuk menyambutnya adalah bertahan, menjadi jati diri. Jangan menjadi pelaku-pelaku yang tidak baik di dunia ini. Saling mengasihi, saling membantu, saling mendoakan, itulah yang menjadi respon kita. Mari sambut Tuhan yang selalu menyertai kita. Sekali lagi saya ingatkan, jangan takut, masa depanmu ada di tangan Tuhan. Kalau kamu pedulikan dirimu, ternyata Tuhan lebih peduli kepada kita. Kalau kamu sayang akan dirimu, ternyata Tuhan lebih sayang kepada kita. Dia sampai mengorbankan diri. Dia sampai datang ke dunia ini. Sekali lagi saya tekankan, dia sampai datang kepada dunia ini, dilahirkan bukan di hotel, bukan di rumah sakit, tetapi di kandang domba. Dia rela hina, tetapi kemuliaan ada padanya bagi orang yang menyambut dan bagi orang yang menerimanya akan beroleh keselamatan. Yang terakhir, untuk adik-adik sekolah minggu, mari gapai cita-cita kita. Jangan takut, sekolahlah, berjalanlah dalam hidupmu. Kalaupun kita ada gangguan, ada tantangan, ada godaan, berdoalah kepada Tuhan, sebab Tuhan akan selalu menyertai kita. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami, yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai langkah hidup kami dari anak-anak sekolah minggu sampai hingga umur kami yang sekarang ini. Dan terpujilah Engkau Tuhan yang memberkati hidup kami, yang peduli akan kebutuhan hidup kami.
sehingga kami beroleh kekuatan hingga saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang sampai datang ke dunia ini demi keselamatan umat manusia dan demi keselamatan dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak kami, para sekolah minggu, secara khusus HKBP Pematang Siantar, dan secara umum anak-anak Tuhan di seluruh dunia ini. Berkati perjalanan hidup mereka Tuhan sebagaimana Tuhan berjanji. Tuhan akan selalu beserta kami di saat apapun yang terjadi, apapun yang menimpa kehidupan kami. Sekalipun corona sedang merajalela di dunia ini, tapi kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami dan Tuhan senantiasa menuntun kami kepada keselamatan yang Tuhan tentukan. Maka bimbing dan bentuklah kami Tuhan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku dan ada di sekolah minggu, mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pino para